Sebaik dan sebagus apapun kualitas produk ataupun jasa yang Anda tawarkan, itu tergantung pada sejauh mana si salesperson ini dalam berjualan. Terlebih lagi, jika salesperson belum menguasai teknik sales closing. Ibaratnya nih, closing adalah pintu gerbang terakhir yang wajib dilewati agar bisa membawa pulang kesuksesan yang maksimal. Halo great people, perkenalkan saya Rani Desiana. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Eli mengenai sales and marketing. Disebutkan closing sales adalah salah satu strategi dari sales. Yuk kita bahas apa itu sales closing dan bagaimana sih tips dan strateginya. Dikutip dari HubSpot, sebanyak 30% tenaga penjualan berpendapat bahwa kesepakatan sales closing kini menjadi lebih sulit dibanding dengan 2-3 tahun lalu dalam rentang waktu dari 2017 hingga 2019. Jika bisnis Anda jatuh dengan penjualan rata-rata closing di bawah 20%, berarti Anda harus meningkatkan strategi bisnis Anda. Nah, sebelum masuk ke apa itu sales closing, pertama kita akan membahas tentang salesperson. Salesperson adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan. Ada beberapa jenis tenaga penjualan nih, ataupun salesperson. Mulai dari yang suka membangun hubungan pribadi, ataupun salesman yang pekerja keras. Bahkan, ada juga salesman yang lebih suka menggunakan cara-caranya sendiri untuk memecahkan masalah. Nah, sebaik dan sebagus apapun kualitas produk ataupun jasa yang Anda tawarkan, itu tergantung pada sejauh mana si salesperson ini dalam berjualan. Terlebih lagi, jika salesperson belum menguasai teknik sales closing. Ibaratnya nih, closing adalah pintu gerbang terakhir yang wajib dilewati agar bisa membawa pulang kesuksesan yang maksimal. Sales closing sendiri tak selalu soal merayu ataupun membujuk pelanggan untuk membeli ataupun memilih bisnis yang Anda tawarkan. Secara khusus, sales closing bicara tentang mengapa bisnis Anda berbeda dari yang lain, serta apa saja sih manfaat dari produk yang Anda tawarkan. Hal paling penting adalah bahwa produk Anda menjawab segala permasalahan pelanggan. Dengan begitu, sales closing akan segera terwujud. Nah, kita tahu bahwa proses sales closing tidaklah semudah yang dilihat. Terkadang ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang mau membeli ataupun bertransaksi. Maka itu, saat ini muncullah istilah pemasaran berulang pada pelanggan yang sudah ditargetkan agar mereka bisa memantapkan keputusan untuk membeli. Selain memahami dan menguasai teknik sales closing, tentunya salesperson juga harus memiliki attitude ataupun etika yang baik. Agar ketika ia sedang menjual tidak terkesan memaksa dan itu akan justru merusak hubungan bisnis dan reputasi bisnis Anda. Sales closing adalah suatu proses transaksi yang sudah berakhir atau menemukan kata deal antara pelanggan dengan produsen yang tentu saja melibatkan adanya barang ataupun produk dan juga uang untuk melakukannya. Dalam proses penutupan ini, keduanya sama-sama penting dan keduanya harus berperan. Oke, nah kita perlu tahu nih apa saja sih manfaat yang harus dilakukan atau manfaat dalam melakukan sales closing. Di antaranya adalah untuk mengenalkan produk kepada pelanggan agar produk dapat dikenal dan banyak peminat untuk membelinya. Ditambah lagi, perlu disisipi dengan adanya teknik sales closing supaya pembeli makin tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Selain itu, sales closing diperlukan dalam dunia bisnis karena untuk memudahkan para produsen dalam menawarkan produk ataupun barang kepada pelanggan. Kemas semuanya semenarik mungkin, dari banyaknya pilihan yang ditawarkan, kualitas barang, dan juga presentasi barang dapat disajikan melalui iklan, brosur, ataupun melalui penjualan sendiri. Para penjual produk juga harus menguasai keahlian dasar, yaitu memberikan senyum kepada para pembeli, ramah dan juga sabar dalam menghadapi pembeli. Jangan lupa untuk menggunakan teknik sales closing supaya penawaran produk dapat berjalan lancar.
Teknik sales closing sendiri adalah metode untuk membuat calon pembeli produk menjadi pembeli produk. Dengan kata lain adalah sebuah teknik untuk mengubah leads menjadi pembeli. Closing tidak selalu terjadi hanya dalam satu panggilan telepon atau satu kali pertemuan. Namun, ada banyak cara yang bisa dilakukan agar pembeli ataupun calon pembeli tertarik dan akhirnya mau membeli. Pertama ada assumptive closing, adalah teknik yang paling sering dilakukan. Pada metode ini, salesperson sudah memutuskan bahwa calon pelanggan memenuhi syarat untuk dijadikan pelanggan. Dan salesperson berasumsi seolah-olah pembelian sudah dilakukan. Teknik satu ini sering dilakukan dan efektif karena tidak memberikan waktu banyak bagi calon pelanggan untuk berpikir, sehingga menghindari kemungkinan bagi mereka untuk berubah pikiran. Adapun contoh dari assumptive closing ini pada saat pengajuan kartu kredit. Kita bisa bilang contohnya, bila berkenan bisa berikan KTP Anda, nanti saya yang akan urus semua formulir pengajuan kartu kredit ini. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya alternative closing. Nah, alternative closing ini tuh adalah jenis closing yang hampir mirip dengan yang sebelumnya. Tapi ada perbedaan nih, diantaranya itu pada saat mengakhiri transaksi. Pada teknik alternative closing, salesperson memberikan dua pilihan alternatif bagi calon pelanggan. Pembelian pilihan ini bertujuan untuk memberikan opsi lain bagi calon pelanggan, sekaligus membatasi waktu dan mempercepat proses pembuatan keputusan. Biasanya nih, teknik ini dilakukan untuk calon pelanggan yang tidak terlalu sensitif dengan harga, dan perusahaan memiliki beberapa pilihan produk dengan spesifikasi yang sama. Contohnya itu kayak kita jalan-jalan ke counter handphone gitu ya, si salesnya ini menawarkan nih, ada dua jenis handphone, tipe A dan tipe B. Bedanya hanya di RAM dan memori internal. Jadi Bapak butuh yang mana? RAM yang besar atau yang biasa? Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya teknik take away closing. Di mana teknik yang satu ini tuh udah nggak asing lagi nih di telinga kita gitu ya. Dengan metode ini, salesman bisa menawarkan produk secara eksklusif kepada calon pelanggan. Sesuai dengan konsepnya, take away closing menawarkan barang yang bisa jadi tidak akan pernah ditawarkan lagi, atau hanya ada satu kali peluang yang bisa diambil si calon pelanggan. Contohnya, ketika kita menawarkan mobil nih, mobil terbaru ini cuma ada 3 nih di seluruh kota, dan khusus hari ini saya kasih diskon 50% buat Anda. Kalau tidak sekarang diambil, mungkin Anda harus tunggu inden 6 bulan lagi, seperti itu kira-kira. Oke, yang selanjutnya ada teknik now or never closing. Teknik yang satu ini disebut sebagai urgency close, yang berarti teknik penjualan yang akan menekan calon pelanggan untuk membuat suatu keputusan. Nah, teknik yang satu ini akan bekerja saat digabungkan dengan diskon khusus ataupun souvenir dalam jangka waktu yang terbatas. Teknik now or never closing ini sangat efektif digunakan apabila kondisi si calon pelanggan ini mau membeli produk kita, gitu ya. Hampir mirip dengan teknik take away closing karena mendorong pelanggan untuk segera menyetujui tawaran yang diberikan. Nah, teknik now or never closing ini, pelanggan akan merasa takut kehilangan. Jadi, pada saat kita memberikan diskon, si pelanggan ini akan merasa takut kehilangan diskon tersebut dan menganggap pembelian saat ini adalah sesuatu yang mendesak, yang harus dilakukan. Contoh yang paling umum yang sering kita jumpai adalah midnight sale ataupun obral diskon ketika menjelang pergantian tahun di berbagai kota. Yang terakhir adalah summary closing. Pelaku bisnis yang menerapkan teknik ini melakukan penegasan kembali akan produk yang diharapkan oleh si pelanggan. Tentunya dengan pertimbangan manfaat maupun nilai dalam upaya deal dengan calon pelanggan. Summary closing akan membantu calon pelanggan dalam memvisualisasikan apa yang akan mereka beli, serta bagaimana itu akan membantunya. Dengan begitu, pelanggan merasa jauh lebih mudah dalam melakukan kesepakatan. Nah, adapun contoh dari si summary closing ini, diantaranya contoh penerapannya itu dengan menggunakan aplikasi kami, Anda bisa membuat laporan keuangan hanya dalam waktu 3 menit, seperti itu. Nah, itu tadi sebagian teknik sales closing beserta penjelasannya. Masih ada lagi teknik sales closing lainnya yang akan saya lanjutkan di video berikutnya nih.
Jika ada pertanyaan, boleh di-put pada kolom komentar ya Growth People. Tetap stay tune di channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.